Yang masa itu keluar, yang masa sondengan ke Pertiwi. Yang keluar masa Ratu Betara, Ratu itu. Siapakah diri kita secara niskala? Hinari ngayadan diolas niki yang mengandungan hurufnya ada F, Q, Z, X. Tak boleh. Kita belajar aksara, ada 2 aksara yang kita wajib tahu hukumnya. Karena 2 aksara ini ane wenangsor, madya lan dhuwur, sehingga aksaranya apa itu? Nge. Nah sekarang niskala. Ingat kita berbicara skala niskala itu dong orang niskala enggak. Skala dan niskala gitu. Artinya nyata dan tidak nyata, terukur dan tidak terukur gitu. Skala ini kan ukuran gitu. Dan tidak terukur gitu. Dan nah, jadi sekarang pertanyaannya, siapakah diri kita secara niskala? Kan gitu nih. Who am I? Maka sebelum kita menjawab ke kenika, mari kita kenali ritusnya. Ritusnya ada lekat hidup mati. Lekat hidup mati itu sesungguhnya proses apa sih itu? Lekat dari orang tua kita gitu. Apa adaan itu? Kan jatmo adaan ini, ada jelemo, ada konden yang madan manusia, konden yang ladan kan. Oke? Amin. Berikutnya begitu dia di 6 bulan metu ya maro auton maro adane mulai proses mepungu-pungu. Sinama. Nah, itulah diri kita sesungguhnya yang lekat pada saat mumpung di pikiran sekarang ini mepetik memberi nama Tedun ke Pertiwi di bulan gitu. Nah, bisa nih kan Jero. Artinya sekarang beda. Dan dulu anak-anaknya semua di Nah, nika pisahkan nah. Pisahkan nanti karena ada sebuah dan banyak sekali bisa secara samkhya, kita berbicara samkhya nanti bisa dilahir. Tapi prosesnya hanya nama di kamuflase nanti ada ritus-ritus yang memang kita tidak paham sebagai sebuah kamuflase. Tapi secara esensi metu weton pasti kita berbicara tentang tegak lekat. Kan Saptawara Pancawara di situ dan buku. Nah sesungguhnya di situ dilahirkan lekat raga itu gitu. Lekat apa namanya? Lekat diri kita, bukan raga. Lekat raga adalah pada saat lekat ke memori lekat raga tuh. Tapi lekat sang diri ini adalah pada jangan nyen, lekat nyen. Sekat jero gede gitu namanya. Lekat jero gede kan dia di situ. Nah itulah sesungguhnya diri kita. Nih, ada si A gitu, wayan A gitu. Wayan A gitu. Kan pada saat itu metu maka sih kan cuma weton gitu. Nah, diri kita itulah diri kita. Sesungguhnya dari apakah diri kita itu? Kan dari aksara. Lekatnya yang diapi. Maka gayanya karena kita mengadopsi sebuah narasi yang dibangun di dalam ajaran Parwo itu lekat pancam pendawa itu leng dijauh kan saya ada leng di itulah sesungguhnya yang dimaksud sehingga pancam pendawa itu lontar kan cuman saya korawo itu adalah diri kita dalam sebuah konteks tutur raga itu lekat leng di lontar ini gitu dan bahasa ada yang tapi sesungguhnya mari kita diskusikan lebih dalam ya nih bahas yang singkatnya nih waktu singkatnya sehingga diri kita adalah aksara itu dalam wujud nama.
lekat raga pada saat dari orang tua. Lekat diri kita adalah pada saat metu oton. Karena dalam perhitungan samkhya sing ada tanggal 0 dari 1 sampai 9. Maka raga oton ada 1 gitu. Itulah diri kita. Maka kenapa nak guna oton sing daennya sing banget nyamat adan orang tua itu, ini harus kita tengat. Inilah yang kita sembunyikan. Salah satu kenapa di telung bulan nak lekat pengsing tawang, khususnya orang-orang kelahiran melik. Umumnya orang yang mempunyai pada saat ciri melik pada saat kelahirannya, pasti singnya jemaah di pada saat dia doton jemaah betlung tipu nain yang tawang doton liak na anu ya nan itu kebelagenang gitu. Maka disembunyikanlah kelahirannya. Tapi sing tadi meskinya pada saat itu kita turun ke tanah. Harus turun ke tanah nih ke harus 6 bulan. Tapi ngelekadang ini nih pasti di telu bulan dan juga di telu bulan jadi 6 bulan ini. Karena ada maksud dan tujuan nih. Tapi secara perhitungan samkhya meskinya harus di oton di 6 bulan Bali. Oton kan Wetu. Satwara, Pancawara sama Wuku. Ya. Kalau cuma Satwara, Pancawara di 3 bulan sama. Ya. Wukunya enggak. Nah itu maka kenapa di benar ada maksud dan tujuannya. Sehingga napak sitinya meskinya tidak boleh di pada saat itu. Itu napak siti kan misi Pedawang. Ini itu dagang aktiviti misi nunjuk bayi. Ya, secara fisik juga kan belum bisa. Iya, terus memperbaiki kan secara fisik juga belum bisa. Belum tegak akhirnya. Tapi umum seperti itu sekarang. Ya kan gini, itu kena pilih kan. Ya karena copy paste. Kalau dia cerdas, ya, curi cerdas, meskinya kan dia harus lihat orangnya ini. Ini ada 2 kemungkinan kita mau nama ini harus sembunyi. Ini harus pingit akeno nih gitu. Sehingga di khusus ada di jero-jero yang memang mempunyai tempatnya sebagai ruang-ruang ranah publik ini, dia selalu sembunyikan itu. Tujuannya apa gitu. Karena di sini kita kan ngamet di kemulan ini kan ngamet DNA-nya nih langsung ke nunggalang nih ajarannya. Jadi prinsipnya secara niskala itu adalah diri kita yang lahir dari aksara. Umpama dan pungu-pungu yang jadi kan langsung adan kayaknya. Dan hinari ngai adan diolas niki yang mengandungan hurufnya ada F, Q, Z, X. Tak boleh. Kenapa F, I? Ada F begini aksara itu. F, Q, Z. Huruf-huruf tidak ada di aksara karena kan ngelekat. Itu bisa. Karena sesungguhnya dia tuh harus lahir dari modre. Sehingga di dalam konteks dalam mempungu-pungu nih pasti modre yang akan dibuat aksara modre sesungguhnya dibuat Sabatai Nama Siwaya. Ingat, jangan berbicara Sabatai Nama Siwa itu sebagai panca, tapi dia sudah penunggal. Ada sebuah proses mindset kita tentang modre sekarang kan adalah sebuah proses 3 kali itu sesungguhnya. Dari rasta lekatnya ke modre. Tapi begitu kita ngomongin sekarang Sabatai itu adalah tentang Panca Brahma Panca Titra, dia belum menjadi modre dia di situ. Tapi begitu kita berbicara Sabat Nama Siwaya modre itu prosesnya ada gitu. Niki kan masalah hidup nanti. Gitu. Nah, kemampuan kita sekarang ngidap Sabatai menjadi modre yang sudah modre yang lahir dari sebuah proses pengerecahan maupun pengeringkasan ini. Kalau modre ini dia harus pengeringkasan dari rasta. Tapi begitu kita membaca bahasa Sabatai Nama Siwaya itu
bukan dari sebuah proses yang bahan, ya itu bukan modre. Sehingga sing ngidang-ngidap. Nanti agak flik di sini, agak flik ampun rungu niki. Agak flik niki. Ingat, idap itu pasti kita berbicara tentang modre, karena modre ini akan melahirkan energi gitu, pada saat kita ngereh. Nah, jadi bisa dipahami bahwa siapa diri kita secara niskala, diri kita secara niskala lekat pada saat pemetuan aksaranya di oton, di metunya itu. Itulah diri kita. Maka raga tenget teng nama diolas. Ya nak kuno-kuno sing bang ngadan ngawak-ngawak gitu. Selalu alias. Maka nak Bali liu ngelah nama alias karena itu. Dirinya itu karena ini karena modre sing tadi orang, karena aksara lekat leng di modre itu masalahnya. Kenapa tidak pangsing raga pesramnya apa di sebuah mana? Karena lekatnya leng di modre, karena itu api. Yang orang dan pasti akan mempengaruhi mempengaruhi jiwanya nanti. Jiwanya akan terkonek nanti. Gitu. Nangkap nggak? Nangkap murah. Jeru, nangkap nggak? Aku nangkap nggak? Menarik nggak alias nama orang Bali pun nggak? Nggak, harus karena sesungguhnya nama roh kita adalah dari modre. Modre kan sudah di orang nih. Sembarangan. Iya boleh. Sama kasih proses abiseke kan kasih nama ya. Sama kemarin kita dengar di kunci ini kasih nama. Jadi pemdaswe kan kasih nama. Proses itulah ritual itu memberi kita nama, lahir kembali. Ya. Mau bilang kita lahir kan minimal tahun kedua, ketiga, Ya. di 3 bulan kan ada lahir. Prosesi milanisum itu juga bukan lahir. Bukan. Lahir itu adalah proses ngelekan aksara dari mode itulah. Iya. 5 itu menonton bang. Dipahami dulu maksud dan tujuannya ini pangsing bisa raga mengerti nih. Kengken lelaku nak lingsir pidan pengraga ngerti seramnya. Zaman jani kan apa sih tadi gaen alias. Dengan Pak Rani gitu. Oh bapaknya Rani gitu. Pak Rani ya Alias itu muncul karena aksara itu lekat link di modre. Sangat berbahaya. Tapi di era kekinian kok tak pernah ya bikin pemberian nama melalui Karena sudah tidak lagi kita memahami ritusnya. Raga mijak milu copy paste kan, maka mengalami degradasi, tidak lahir dari idap. Sekarang ritus itu tidak lahir dari idap, dan juga eksekutornya sing ngelah idap gitu. masalahnya gitu. Ya. Kan banyak Sing nganggo idap pun orang ganti nama gitu. Kan banyak orang sekarang fenomena ganti nama. Contoh kita sekarang ini, ya. Proses pernikahannya aja sudah tidak menggunakan samkhya dia di dalam perhitungannya. Artinya sing ngalih duasa jani coba Pak Ngurah ke Griya. Nah duasa maaf. Oh tanggal mone. Kan bukan begitu cara kita ngalih duasa pernikahan. Bagi orang yang sudah tahu mestinya tanya, oh nyen kal ini. Nyen adaan panai lekat apa? Karena ini modrenya kita harus tunggalan aja modre ini. Lekatnya apa? Kan buta nih kan manusia kan dewan. Niki tunggal. Jelek ya nenek hadap. Terus engken carane balancein makra aliang dino niki plek. Ini harus kita cari dulu plek kengken hasil ini makra aliang dino kita nang ale duasa untuk pernikahan sing jajan jeung aliraga jak banget kene nyen nganten sing tawang kenane eksekutor nyen nganten nak ling dijon. Dia pengkali nganten bubar, salah berarti. Meskinya kan begitu. Oh, kalau raga mungkin ngelauke dan oke. Niki nak lingsir okan diang niki ada niki lekat niki calon niki bercocok nih. Nah nih bos. No komen. Kan ini tidak mungkin karena selalu berbicara ala ayu di sini. Ini kita harus tahu dulu pertemuannya.
beh sing ngidang lah panak nenen bu pertemuannya gitu. Inilah kenapa kita butuh duasa gitu. Butuh dina untuk membelankan ini gitu. Kita dari awal mengkeliru nih. Saya nggak keliru dan Mbak Ni dan orang keliru. Dari awal mulai sampah. mulai Itu sampah. yang jani kan dia kan bisa pakai kalendernya jangan do dia kan bisa yang dosa. Makanya saya lah keilmuan itu nang pertemuan itu jangan sekali. Karena ini yang berat ini adalah pada saat ngomongin buta. Maka di dalam ritus pernikahan itu buta ini kenapa ada namanya memadik dan ngerorod. Dua artinya dibuat keseimbangan itu. Maka daunnya pasti daun sandi kala jemaah di daun kala. Maka di dalam konteks agama padek udah ruang gelap jadi ruang terang ngangkap pintu. Ini yang berat kan ngitung kala. Ini berhitung nih kala nih. Pertemuan kala ini berat saja nih kan ngitung nih. Maka yang seng bak umpama hitung seng mapeh sing ngidang bakat daun nih. Oh ni ada dino ni sing bakat daun nih alih coba nih. Pengbakat dan kala ini pengseimbang nih. Kalau ini seimbang ini akhirnya menimbulkan ketimpangan di dalam keluarga kita. Tapi kan ada kasus seperti ini. Sekiranya sudah diketemukan waktu yang tepat ini benar, ternyata anak Indonesia menjual schedule di tempat lain. Kan sering yang sering terjadi. Kita sudah masuk ke industri lah. Seharusnya kan tidak seperti itu. Ini tanggung jawab. Kayak begitu kita udah masuk ke mass product gitu. Mass product. Sekarang kan upakarum jadi mass product. Ritus sudah menjadi mass product. Oke, kita tidak bahas itu kasus. Mungkin kan tunas ini jeruk sampai ke depan ini harus memulai kembali untuk jangan copy paste itu intinya. Tapi mindset kita cuma kita yang putus kan karena kita harus bertanggung jawab terhadap ngai. Jadi siapa diri kita berarti terus bagaimana dalam konteks diri kita melelaku, maka dia harus menggunakan idap lekas. Ini diri kita. Begitu kita melelaku dalam konteks itu, berarti tidak lagi nganggon pikiran, berarti nganggon idap. Tidak lagi dia nganggon ucapan, artinya ngomong, tapi ngereh. Tidak lagi kita berbicara dengan tindak, tapi ngelekas. Ngelekas itu apa nanti? Sehingga bagaimana konteks ini? Maka di sini dia harus koheren ya ini, tegak lurus dia. Pikiran, jiwa dan sehingga pelingihnya itu sudah proses mepening-pening bamba suci arti tegak dikit pun meresik dan seterusnya marang ngidang roh ini nunggal di pelingih nih baru roh gitu, nama kita baru ngidang nunggal melingih di pelingih nih di pikiran, jiwa dan raga nih. Sehingga di dalam konteks itu maka roh ini adalah dewanya kita, jiwa kita adalah butanya dewa kita, raga kita adalah manusia, maka manusia ya buta ya dewa ya gitu. Dewa itu adalah roh kita, nama kita, buta kita adalah jiwa kita, manusia kita adalah raga kita. Sehingga di sini yang bonungal nenen maro kita ngomong tadi idap sabda bayu. Yang yang menunggal nih bom bodeng idang bayu sabda idap daden nih. Sehingga bayu sabda idap nenen idap akena aku sang yang nganu gitu. Berarti kita itu sudah menjadi dewa pada saat kita seorang dewa di dalam konteks itu gitu. Sehingga kita menjadi siapa saja bisa gitu. Kalau kita sudah
mempunyai keilmuan tentang itu. Sehingga idap neneng berarti idap neneng intinya gini. Dia itu menjadi sebuah PC. Jadi ini sudah produk jadi ini. Apakah dia visual sifatnya, apakah audio sifatnya, apakah kinestetik nanti sifat. Artinya idap ini berperagat, artinya pada saat raga ngidap, pikiran itu sudah tidak lagi mampu mendistract kita ke masa lalu, tapi sadar. Maka sebuah proses idap itu kita harus sadar dulu, sadar, hadir. Tidak berpikir karena sudah menjadi idap. Oke? Sehingga apa yang kita idapkan nih harus kita ucapkan. Ini mantra nih. Apakah mantra, apakah apa sesonteng, apakah sesapa gitu. Yang raga sing tadi apa? Mesesapa raga gitu. Mesesapa dengan idap itu kualitasnya sama dengan mantra gitu. Yang raga tidak menjadi apa-apa, jadi siapa-siapa gitu. Hanya manusia sakti saja, maka mesesapa raga. Aki-aki dadong ya kijo itu mesesapa ada. Yang mesa itu keluar, yang mesa sontengan ke pertiwi. Yang keluar mesa ratu betara, ratu tu. Yang ke pertiwi masa sonteng, dah dah kita gitu. Ngomong saat buta tu. Mau ke buta, tu sesonteng kan. Yang keluar beratu, tabek pakulun ratu betara ratu tu. Ngomong nyaman raga ke dewa dari ratu, nyaman dan ke buta tadi anggapan. Mengerti etikanya? Maka di dalam konteks ini idap niki bagi kita ucapkan ini ada ngereh, mengucapkan idap itu ada ngereh gitu. Dan lekas itu adalah melepaskan. Kalau tidak dilepas ucapan itu, maka dia akan berbalik lagi ke sini. Sehingga bagaimana kita akan mendapatkan penugerahan kalau kita tidak lepas. Maka ngelekas itu dah ngelepas. Ngelepas energi ini, sehingga energi di buana alit ini kita lepaskan ke situ sini maka dibantu dengan apa? Yang seng raga mampu mempunyai kualitas. Maka leng jenik raga tadi nak Bali dana orena raga sekarare, sekaralit, sekarmadia segala. Tujuannya apa? Untuk mampu mengucapkan sebuah sound yang memang karena aksara itu sound. Sehingga yang menghasilkan sebuah frekuensi-frekuensi yang tertentu. Bagaimana parameter kita untuk bisa bahwa kita ada di frekuensi yang tepat? Pada saat kita ayang je temang nih bagus, tapi kadang-kadang sing merasa nah gitu. Tapi begitu orang kalau udah tepat, biar ngacoh bunyi tapi merasa nah. Atuh pakulun padu batara anu aling dijorago nih dan kina. Tapi itu tidak tergantung dari sebuah benar dan tidaknya, tapi bagaimana energi itu bisa tersalurkan sehingga maksud dan tujuan dari apa yang dilakukan yang dipahami oleh pikiran kita, jiwa kita maupun roh kita. Sehingga di sini pasti sabda yang diucapkan itu akan terasa, yang mula orang akan merasa dan akan timbul rasa itu. Yang lain yang zaman-zaman kuno nak tiang ngelah kakek dudumun bisa saya memantra tapi len dan manggih ini kan situasi ini kan pernah merasa yang jadi sulit menemukan itu karena unyu nak melajah itu. Tapi nak kuno-kuno itu yang di pura-pura dah terpencil gitu. Pasti dah ada yang memantra. Karena dia paham tentang idap sabda bayu sabda idap ini paham. Sehingga itu dia reh kan. Nah pada saat ngereh ini dia pada saat melepas. Kalau tidak dilepas maka tidak akan bisa tersampaikan juga dalam konteks itu. Kira-kira nangkap nih? Apa bas ruwat nah tanah?
Niki ngelekas melepas itu lagi. Ya ngelepas. Bagaimana? Ngelepas artinya kan Sama dengan memasrahkan diri. bukan. Ngelepas nika kan niki kan lepas ini kan bahasa praktek. Ngelekas itu artinya melepas. Begitu kita hidup kita tidak lagi ada di pikiran kita pada saat kita ngereh nih kan kita ucapkan bos yang ada ben kal Pakai pujo kelihatan gitu. nggih Waktu kita mau pujo kan ngereh kan pujo. Begitu kita naruh sekal itu di swambot itu udah lepas. iya Membebaskan. iya Bukan menciptakan pembebasan. karena tanpa ngelekas ngereh yang itu tanpa ngelekas maka akan balik lagi ke sini Akan selesai. harus dilepas karena ini yang menghasilkan energi. Itu lepas. Kita sudah tidak memikirkan itu. Udah lepas itu. Ngalir itu ngereh. Makanya tidak pantas yang lihat musim. Tidak mentil lah. Di tes mentil. Kalau harus keluar kabur. Ada yang mentil bunga, kabur bunga. Kabur. Kalau keluar, lepas juga ada keluar, tetapi kita memasukkan ke sangkung energi, begitu kita nanti sudah. Karena ini berkaitan dengan energi. Energi kita Buana Alit harus nemu gelang dengan energi Buana Agung. Harus nemu gelang. Dan kenapa gitu? Karena di sini kita akan berbicara tentang ngewindu. Sehingga kengali sunio gitu. Kan nemu gelang nih. Windu dan apa kan nol, kengali sunio. Maka di dalam konteks kita itu kita satu, diri kita dengan diri kita skala itu harus kita buat nemu gelang menjadi windu. Sehingga karena raga kal Buana Agung ke sunio kengali ben kosong nih. Kan dari kosong jadi kan gitu bahasa padahal yang di windu kengali sunio pengidang nemu gelang. Tujuan nak Bali itu kan nemu gelang. Sing ada ngai gelang, nemu gelang. Tapi kan mungkin hanya dipaham nemu gelang, sampun yang ragon ide nalu. Ampun nemu gelang pun niki. Kalau kita sudah sadar dari nak Bali, setiap tujuan apapun besarnya, yang penting pengidang nemu gelang, tek kan selesai, baru kita akan lanjutkan lagi tek sehingga menjadi rantai kehidupan. Ngai rantai rayon. Gelang. Saya ngada karena kita berbicara ini, kita di Bali itu ngatuang niki. Ngomong di Sumatera segitiga, ngomong Jawa kota, ngomong Bali, bulat ada gelang itu ngai gelang, pengnemu gelang. Sehingga menbor aga benemu gelang, maro tawang sunio itu masih kosong masih bulat. Tapi kan bahasa Indonesia kosong, pasti sunio. Kira-kira nangkap nggak? Ampun serius, ampun diolah cek santai kan. Pasti kan gini. Justru yang serius kadang-kadang nih pikiran yang bekerja, biarkan saja. Bang, jiwa bekerja. Jiwa yang harus bekerja. Kira-kira punapi, artinya bisa memahami skala niki. Di Buana Alit dulu, ngonen mau menjawab skala Buana Agung nih. Nangkap dan cara nak tegang sana nih. Cek serius saja nih. Enggak kira-kira. Diri kita secara niskala, diri kita secara skala. Maka Anda mungkin uro-uro adaan alias ya.
Ingat ngai lah cucu saget lah nu panak ben diolas dong ngai ki apa semua di bena ke ngeringkas itu kayak berat nih kan. Kan tadi yang udah bicara maka lekat raga tuh. Maka di dalam konteks raga hidup nenek minimal 3 kali kita melakukan samskarayatnya dunia ngaskara lekat raga metataan ban aksara di hidup raga ngereh hang aksara di mati raga rurub ban aksara. Kadi lekat mayun-ayun kan tata ban aksara tadi manusia. Maka terus dihidupnya kapan? Inilah pasalin panji itu. Disitulah kita berbicara membusana raga aksara. Sehingga di raga dari manusia, kan lekat dari manusia, proses metu niki, kada di manusia, numpu kan meme madan ya putra gitu. Empu kan orang tua madan putra. Benan sun empu kan meme madan pitra gitu. Jadi kan empu yang meme dan putra. Nah, jadi kapan dia pengsud yang empu kan putra? Maka pada saat akil balik itu. Akil balik itulah inilah yang namanya pasalin panji. Pasalin panji dari sebuah proses dari ngeraja singa, raja swala, metatah, mesangih, mepanes, mebusana aksara pada saat itu jadi manusia sakti. Manusia sakti. Yang itu anda sia membusana apa, membusana Prabu, membusana bujanga, membusana patih, ditulah kan anggon. Sehingga telaga ngembang tikah sangsang dan galeng itu beda-beda. Sangsang niki udah 2. Loh wani niki sangsang nih. Galeng niki bulat. Telaga ngembang niki nih. Itu konteksnya. Sehingga melenang telaga ngembang sangsang ya galeng don di setiap busana raga di Bali. Sing paduh apalagi masal ada. Sing manusia lekat itu. Berarti manusia mass product. Sehingga situs yang kita waris ini beseng ke ngemet ngajak buana alit raga. Yang raga awak-awak kadang raga dengan mais produk. Maka di dalam konteks pasalin panji mesangi metatah panas dan itu harus kita lihat buana agung kita mau waris apa, bukan busanan betaran raga gitu. Maka kita harus memakai karena kita ngomongin tegak di situ. Sehingga tegak apa digelang raga? Apa jero, apa umah, apa geria, atau apa? Sehingga tegak itu ada pelingih karena raga ada di pelingih raga dija, pelingih batara dija. Nah, do bang sing raga tawang dot, kan ngelungguh, maka tegak linggih lungguh ini yang harus benar. Benar. Berserius sesana niki. Oke, nika pada saat itu hidup tuan niki ragus masuk. Nah setelah nika beraga berarti manusia suci, sakti, maka proses berikut manusia suci. Tadi mangku, manusia suci dari balian, dari nalang, dari apa, dari sulingin, manusia suci benar. Belat menghilang benar anu atmo hilang, tet kalin. Ya, di ringkas bakunya ben dijauh liang kemulan lekatnya dijauh kemulan. Sehingga permasalahannya sekarang gini, banyak orang yang tidak memahami dalam konteks itu karena terkontaminasi oleh sebuah tutur di dalam lontar bapanto ibunto raganto gitu. Ingat nih lekat raga neno recah dari mengenap nih sampai manusia sih mati ringkas nih. Ang mang jangan kan untuk meladi butuhnya ladi wong gitu. Berarti sekah boseng meluh wani dijojang. Yo ini dadong nak di kiri nih peka di kanan nih. Kan gitu.
Semua kembali kepada guru. I di sini. Ada iyang, eng ang yang. Sehingga di tengah, sehingga di dalam konteks yang sebelum ada konsensus, sebelum ada kemurahan rongklu di Jejang, bapan to ibun to raganto nih di Jejang nah. Jekuang bensin. Maka dalam konteks Raga Subho Memukur ini ke tengah kembali ke guru. Kalau dalam konsep riritus kan kita ngelingin berajan pertama ya, berajan. Ngadakan tak sina menang istri. Tujuh. Berajan berai kali. Oke. Kali ada sina. Jadi aneh kan. Entah di bias kan sekali tak sina mau berai lanang, mau berai Istri. Soalnya kadang kami digalup ya. Kan itu biasa. Kan kali kan melenang istri. Tiang kan tadi berbicara mati nih kan di hidup. Nah, kan pada dewo. Okay. Lingin ada dewo, dewo yang gitu. Berdua Jawali kan nias sekali. Yeah. Nah, karena gini, kita paham dulu tentang pengeringkasan pengercahan. Selalu kita berbicara pati urip ang. Sehingga begitu kita akan mati, Richard kan link itu. Sehingga di raga kehidupan kita, raga dodonan kan tidak bisa hidup sendiri, maka dimuncul sebuah prabawa dadua Prusa Pradana. Karena tanpa Prusa Pradana tidak bisa memprakerti, maka semua diwujudkan di dalam konteks kita melakukan ritus nih dengan dua Arda Nareswari. Demikian pun juga di dalam konteks keluarga, orang tua itu pasti jadi dua. Tapi di aksara ngeringkas kan dua aksara masih ada wujud itu. Ya. Ya. Masih ada wujud itu. Ya. Karena memprakerti raga mempinunas tanpa kita mempunyai simbol prakerti, mempunyai simbol ang-ah, kan sing hidang kalau melahirkan kemerdaan pengerca. Maka sing besik. Balik ke konsep Jiro tadi itu, begitu mengukur nyegar gunung. Kan meringkas. Waktu mengukur kan kilana ko istri kan gitu. Mengukur kan tan wentan sekah sing wentan lanang istri. Tersekah. Ngajum. Kalau manusia ini sebelum berlina nikah. Kan dia ngomong di ngelingih nih, ngomongnya gara gunung kan ngangkit mungkin. Akan memukul kan kari. Karena istri begitu di perlina suku tunggal ya betul. Melarung kan melarung waktu ngapain juga suku tunggal kan dengan melarung. Tapi waktu ngapain tetap masih gininya ada gininya tengnya lanang mesti. Tonton rai. Ya. Terus di memukul kari yang tan lanang istri itu. Kari. Nah, waktunya gara gunung baru dak sina dia. Dak sina ini dah Bu Ustaz tadi kan bukan linggih niki. Dikira yang masih dia teringat dengan yang nabi istri. Si satu saya ada dua besar nang. Nah, kan dak sina ada juga konsep nanya gara gunung itu kalian yang apa dak sina? Sina istri. Kan baru sekarang. Yang dumon-dumon kan mana? Siki. Terus anggap sudah melinggih. Modalin mungkin. Kalian. Makanya sekarang kita pahami dulu. Begitu kita mengembalikan kembali ke Ongkara, yang raga kel tunas pengdadi ngerecah, leng di Ongkara kel dadi ngerecah. Paham nggak maksudnya? Oh, setelah satu tarik lagi turun gitu. Iya. Jadi dua lagi. Iya. Niki pengeringkasan dan pengerecah niki. Waktu modal kan kita sekalakan dia lagi. Iya, pengidang raga mempinunas menggenap-genap nih. Yang dari dua konsep ini kita Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Nggak ada. Makanya kenapa yang raga ngias Dewa Yang itu selalu Purusa Pradana. Bukan lanang istri, ingat yang sering banyak yang salah keliru. Ada Purusa Pradana. Surus. Yang mungkin di masyarakat, lanang istri. Vertikal horizontal kan gitu. Vertikal horizontal. Itu Purusa Pradana. Ya, terus sama ini. Dan material sama. Ya. Tapi kalau kita bahasakan itu
lanang istri sing memperkerti itu. Masih gini deh. Nggak boleh dia bukan masih cinta mata gitu. nggak, dia bukan Ardhanareshwari lanang istri itu. Karena ada kedi di situ. Yang beluh muani pasti ngomong tiga aksara itu. Luh muani kedi. Luh muani kedi gitu bahasa. Tapi begitu kita berbicara dua aksara pasti Prusa Pradana. Luh muani baca. Ya, karena niki bagaimana kalau kita ngidap senggal ngidang. Kalau mindset kita belum ada di situ, bagaimana kita ngomong ngidap? Kan berpikiran jadi, maka pikiran tidak bisa rehan. Pikir terus ngidang ngereh. Yang bisa kita rehan adalah idap. Ya. Harus idap. Maka bedakan antara idap dan pikiran. Karena idap itu pasti penunggalan skala dan niskala sekita, sehingga lahir bayu sabda idap. Idap nih artinya rehang niki menjadi sabda gitu. Bayu niki harus kita lepas untuk bisa menghasilkan energi. Ada yang bayu nih harus lepas, de bayu oyong. Nangkap nih. Mood serius hari niki, mood serius tapi. Mood serius. Kenapa ya aku? Kira-kira gimana? Menarik. Kan selama ini kaden, artinya kan selama ini dan bahasa atau kaden tawang, kaden. Coba kita breakdown bedah. Niki kan yang artinya sepindah saja niki. Nika ada wawasan nih, khusus ngereh. Kalau bagi cara pilihan yang tidak pemangku itu bagaimana ngereh? Ngereh aja pipes ale rehang hidup aku pipes ini. Omongan yang dilaksanakan oleh orang lain, anak itu ngereh. Kan kita memberikan omongannya, perintah apa dilaksanakan. Itu ngereh. Ya, jadi ibu melakukan omongan atau perintah tidak pakai ini liwat. Karena kita nak komen dengan si anak itu ngereh. Itu kan ngereh berarti harus mistis. Tapi syarat ngereh itu orang nunggal. Itu pikiran kita. Syarat ngereh nenan harus tunggalan pikiran jiwa itu orang sehingga hadirnya kita itu orang kita. Maka masih tahu orang dulu. Panggil dia dulu di hadapan kita, berhadapan, ngereh aja, baru bersuang bunyi itu, jangan laksanakan. Ya diminta lalu, dah, kita ngereh lagi. Sama ngereh di sentro, ini kan ngereh di sentro dan pelawak itu, pasti sang pemasuk kopi itu berhadapan dia dengan apel itu. Ya, dia fokuskan di situ. Maka sekarang sulingnya ngereh itu bukan berarti harus turun ya. Turun dia yang bosan aku langsung lari beli ya gitu. Ya harusnya konsep naskah itu dipakai. Kalau sulingnya lagi bosan aku ngereng itu menghidupkan lawak titik pada ke diajar ada sulingnya. Bukan sulingnya kan bosan aku pun kan sudah salah ketika lah. Sulingih lebih rendah ke duduk jak barong nih. Padahal sudah kita mengeluhkan pengerehan sang motor bayu kan dia
Cuma 2 kali. Ya. Sama kayak gue bilang, bukan keren nih. Coba tes suami gue. Dia dulu dalam kali itu pusat pikiran, dia yang ngomong, dia jalan. Tapi sudah selalu, iya. Itu konsepnya. Cuma cara narasinya itu membuat ini ya sepertinya mistis ya. Ini berat sekali, ini berat. Ya ini berat ini. Makanya ini pemangkuan. Sebelum kita mampu ini semua ada hafalan, berapa kali saya ngomong itu, semua ada hafalan. Yang ada saya guna. Ada juga nanya Mas Sari kata. Bisa guna. Bagus. Mungkin paham enggak makna ngereh? Clear enggak? Seram enggak gitu? Seram dan ngereh. Nah, lelaku kita bahas. Semua juru mampu kan membangkitkan yang lama itu kembali yang didegradasi oleh orang tertentu. Sehingga raga itu, aku cukup rewa, mau mampu mau bujur fokus, cukup rewa gitu. Makinlah ini balik kampung, ya kan? Sehingga turunlah ini yang fokusnya dia. Nah, sebetulnya aja sebenarnya. Tapi supaya tidak bukan berarti mau bujur gelur-gelur, bukan itu yang rewa, bukan nyatu amat. Kadang mau berbisik. Maka pemangku nak kalau ngat mau pujo itu harus ngereh. Bukan reng. Ya berarti mau pujo pang kagum nak reng ni suara. Tidak, karena begitu dia berpikir ke reng suara pang bagus kan, pikirannya kemau ya. Ego dia muncul. Nah, mungkin kita maksud ngereh. Kalau kita belajar aksara, ada 2 aksara yang kita wajib tahu hukumnya. Karena 2 aksara ini ani wenang sor, madya lan luhur, sehingga aksaranya apa itu? Ngajar re. Sehingga ini bolak-balik ngereng, ngereh, renge. Itu yang menjadi aksara kunci, maka kuasailah 2 aksara itu. Gimana posisinya? Ana cara ke data suara magabung. Apa? Mana cara kamu? Dalam konteks kita berbicara tentang nanti keilmuannya gitu. Karena di situ kita akan bilang. Sehingga ngereh jak ngereng. Ngereng nih ke dalam, ngereh nih ke ngelepas. Ya, ngereng. Sehingga di dalam konteks ngereng gitu. Kalau secara adanya kan sehingga munculnya sebuah diksi yang berbicara tentang ngeregap, ngarat, apa semua ngereh. Ya artinya kan di situ sesungguhnya kita mempola 2 aksara itu. Ngejara karena 2 aksara itu ya yang wenang sor, madya dan luhur. Kan re jak nge kan ada dadi medur, dadi tengah, dadi dalam konteks itu. Maka sang bujangga itulah suku meraga cecak. Maka guru itu, sang guru itu kan lahir dari konsep itu. Re itu sangat tengat di dalam konteks itu, sehingga di dalam yen raga sing mampu ke dalam ngereng gitu, maka ini perlu sebuah bantuan dengan senjata leneng. Ini kan untuk penumpang rehang raga. Yang raga sing maka di dalam konteks kita berbicara tentang ini sing tadi kene sing tadi masuk ke mau jaga udang, kita ngomong literasi. Kalau kita sudah tidak mampu, apa dia ngon alat peng energi kita ada orang pengbiang suara genta niki kan dengan rang yang akan ditumpangi oleh energi kita. Dan artinya yang pangtan seram nabi. Yang raga dadi sing dadi yang kamu satu ang itu. Tapi realitasnya banyak kita mau punyai. Kalau di zaman dia pidato sing nak konden ada zaman logam di Bali kan sing ana. Nu benang dan zaman benang misalnya sehingga
masuk zaman logam, masuk teknologi kan lo jani zaman HP sing tadi ngon HP, zaman gentau pada sing tadi ngon gentau. Tapi kalau kita sudah tahu maksud dan tujuan dari gentau. Nah, gentau ini kan kleneng nih. Masalah simbol di atas itu kan dua hal yang berbeda nih. Ini kan sound ya. Sound ini kan nenek kan konsisten nih, konsisten. Begitu kita tumpangi sound kita ke situ kan. Yang mencoba artinya dengan logika, logika mari. Tapi yang ngomongin benar dan salah, pasti pembenaran muncul literasi nak sing tadi. Apalagi jani gini, munculnya sebuah kewenangan dari bahasa Sulinge ini sering muncul bahwa yang nama mangku nak muni kan tadi yang sing kene kan tadi. Artinya pidana ada Sulinge di Bali nah. Apa sebelum ada Sulinge apa sing ada pura nah, apa sing nak ada ritus nak lekat hidup mati manusia nah. Kok jani bisa muncul? Jangan-jangan nenek hanya berebut pasar aja nenek. Yen bangunnya mangku, sing lah menan pasar begitu. Apa sing itu kira-kira nih Pak Ngurah apa namanya pengamat sosial. Ya memang kalau ini kan fenomena gitu ya. Yeah. Kalau kita tradisi di Bali utara gitu, utara ke timur misalnya kan banyak konsep sing tadi memadi-madi. Sehingga ada beberapa guru yang tahu ya Jan Bangul itu yang paling mengambil peran. Kalau dia besar gurunya pada aku itu berarti kebayan yang hanya boleh ada di ruang utama. Madi-madi itu maksudnya terdapat sama kedu malah kedu tadi menjungkat dan tadi melingkih lebih tinggi daripada yang lain tak boleh. Jadi bahkan mungkin peredang Duduk di bawah, dan tidak mengambil peran. kecuali balik biasa dulu. Dari bawah dalam dari kami dia makin mulai kan karena ini sudah tren ya. Di luar tapi di margin itu tengah kurang di margin di bawah itu. Ini setuju ya? Juga sama sekali tak boleh. Wah, saya enggak. Karena konteksnya dari nanti Dan kebut. dari hasil literasi ini kan. Kalau yang dipuja adalah raja, maka hanya raja yang berwenang memakai atribut yang dipakai oleh Sulinge makin kan atribut raja resi, penguasa kita di zaman dulu. Yang pidana dona niki sejarah mencatat bahwa kalau Sulinge niko yang kemuput itu atas perintah raja, maka ngalih ketun ini ke raja bang gitu. Ini raja yang memberikan kedu.